Baik, antara dua mobil ini, itu kalau Anda pernah membuka membuka dari, mesinnya, maka akan terlihat ya, bahwa yang sebelah kiri ini dia mempunyai 3 torak, yang kanan tuh 4 torak. Maka dari sini ketika kita membahas yang berkaitan dengan, dinamika, itu di mananya gitu. Apanya yang kemudian membuat perbedaan ini sehingga kita bisa, otak kita bisa kembali, "Oh ini kalau di dinamika itu analisisnya seperti ini," gitu. Nah nah ini juga terjadi dengan, beberapa peralatan yang dia bergerak ya, karena dinamika dinamis itu beda dengan statis. Kalau statis itu dia diam, ya dinamis maka dia bergerak. Sesuatu benda yang bergerak dan berputar ya, maka ada hal yang wajib ada yaitu kesetimbangan atau setimbang ya. Nah, apa yang terjadi apabila berat massa rotor crankshaft tidak seimbang? Jadi tidak antara, roda gigi atau lingkaran atau apapun yang menyeliputi itu tidak seimbang. Nah, maka motornya itu akan bergetar, bergetar hebat. Kenapa? Karena dia tidak seimbang. Mobilnya pun kalau, tidak seimbang, dari permesinannya ya, crankshaft-nya itu, maka mobilnya akan bergetar hebat. Maka kemudian perlu namanya engine mounting ya. Selain harus dicek dari sisi, itunya, klaker apa itu, bearing-bearing-nya. Penggunaan balancer shaft, flexible flywheel, engine mounting, hidrolis, itu fungsinya adalah untuk menyeimbangkan dari beban-beban yang ada di poros ya, di poros ini. Nah, roda gila, balancer shaft, fleksibel dan sebagainya itu, ya fungsinya supaya ketika kita menaiki sebuah kendaraan atau kita, membikin sebuah mesin, mesin itu dia meskipun putaran setinggi apapun, dia tetap, kondisinya stabil, tidak bergetar atau tidak bergerak. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar dari, mata kuliah ini. Jadi kenapa kemudian, kalian akan belajar tentang gaya-gaya yang ada di permesinan ini. Nah, jadi Anda harus bisa menjelaskan konsep dasar gerakan mekanisme, membuat analisis gaya, energi, dan daya pada mekanisme, sistem atau mesin. Nanti selama 1 bulan, insya Allah nanti kita akan belajar tentang gaya-gaya dianalisa, prinsip Alembert, gaya dinamis, balancing massa berputar, massa bolak-balik, giroskop flywheel. Mudah-mudahan nanti bisa selesai. Ini adalah buku-buku yang bisa Anda miliki, Anda download atau Anda pinjam. Serah Anda beli juga boleh ya. Ini juga ada di buku pedoman. Nah, ini 2 buku ya, yang bisa Anda download di internet banyak. Ini pokok bahasannya ya. Nah, kalau kita berbicara kinematis ya, berarti Anda kalau dine ber be belajar dinamika maka kinematika sudah harus ambil. Kenapa? Karena kinematik ini untuk mendevelop various mean of transferring motion to achieve a specific kind needed in application. Jadi kinematika ini masih membahas masalah kecepatan, percepatan, posisi gitu ya. Tetapi kalau dinamika itu sudah menganalisa dari behavior of given machine or mechanism when subject to dynamic force. Jadi ada force, ada gaya ya, ada beban. Beban ini yang nanti kita hitung. Jadi misalkan ini ada wiper. Wiper, kalau kita hujan naik mobil, dia ada wiper untuk membersihkan dari air ya, kacanya. Nah, untuk menjalankan wiper ini, kita butuh yang namanya motor. Motor untuk menggerakkan ya, yang ada di TA ini. Nah, kemudian dia berputar, ini berputar karena ini dia lebih panjang, maka dia hanya kanan kiri kanan kiri.
Sehingga wipernya kanan kiri membersihkan kaca. Nah, pertanyaannya adalah berapa gaya yang dibutuhkan atau berapa power yang dibutuhkan oleh motor yang akan menggerakkan ini sehingga dia mampu bergerak kanan kiri sehingga membersihkan kaca. Nah, kalau di kinematika itu kita hanya berapa sudutnya, berapa panjangnya, di mana posisinya dan seterusnya. Tapi kalau sudah dinamika, kita harus tahu berapa gaya yang dibutuhkan. Makanya dynamic force ini nanti akan kita hitung. Prinsipnya apa? Kesetimbangan tadi. Nah, kinematik dan dinamik adalah bagian dari proses desain. Kalau proses desain Anda, dinamika Anda pinter, maka ketika Anda mendesain suatu alat, suatu mesin, maka mesin itu akan sangat stabil. Ya, seperti tadi saya bilang, tidak bergetar. Kalau kemudian kecepatan tinggi, dia tidak akan berpindah kemana-mana karena bergetar dan berpindah, gitu ya. Kalau tidak, sekitarnya pun akan rusak, ya, lantainya rusak dan sebagainya. Nah, sebuah mekanisme, ya, ini perlu, ya, misalnya contohnya ini, ada cam ini akan berputar, dan berputar ini kemudian akan mengangkat dan menurunkan follower ini, sehingga dia bisa membuka dan menutup valve. Nah, dinamikanya di mana? Dinamikanya adalah berapa gaya yang dibutuhkan oleh crankshaft ini untuk dia berputar sehingga mendorong ini sehingga menekan spring ini sehingga bisa membuka dan menutup. Nah, itu. Mekanisme. Ini ada beberapa alat yang memperformasikan spesifik function, fungsi yang spesifik. Apapun itu, ya misalkan ya mekanisme ngangkat barang. Nih, atau mekanisme pemindah beban dan seterusnya. Nah, kalau di dunia nyata ini contohnya ini ya, dia untuk mengangkat di sini ada pistonnya ya. Ini ada rodanya, nah, dia bisa bergerak ya. Nah, kita bentuk menjadi sebuah diagram kinematis. Nah, ini kalau di kinematika itu sudah ada cara membuat diagram kinematis. Jadi kita tidak perlu menggambar semuanya. Semua benda kita buat. Tapi misalkan ini, link yang kotak ini cukup kita gambar dengan link ini. Nah, satu garis ini. ED ini. Benda ini kita gambar ini. Segitiga tetap kita segitiga, tapi seperti ini ya. Terus ini pistonnya kita gambar seperti ini. Jadi ini adalah lambang pistonnya. Ya. Dan ini adalah lambang bahwa mesin atau alat ini, mekanisme ini, dia nempel di sesuatu yang kuat. Nih. Ini adalah mekanisme lagi ya untuk kemudian dia punch mekanisme untuk mendorong ya, mendorong atau memberi beban untuk membentuk workpiece, benda kerja plat yang ada di bawahnya. Nah, kalau soalnya seperti ini, nanti Anda menjawabnya cukup dengan menggambar yang seperti ini. Ini namanya diagram kinematika. Tidak perlu gambar yang lama, karena menggambar dari semua mekanismenya secara 2 atau 3 dimensi, tapi cukup menggambar diagram kinematika. Nah, itu tadi sementara introduksinya. Anda harus mempersiapkan ya, materi, download, PPT. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya masuk ke materi berikutnya. Baik, karena ini adalah semester pendek ya. Jadi Anda nanti akan banyak tugas juga belajar mandiri juga. Gaya-gaya statis dalam mesin. Kalau kita melihat ya mesin
apakah itu mobil, apakah itu mesin-mesin produksi. Maka kemudian di situ kita bisa lihat bahwa ada gaya statis dan ada gaya dinamis. Nanti kalau statis itu diam, dinamis itu dia bergerak. Nah, gaya-gaya statis misalnya gaya beratnya, berat dari mesinnya, gaya luar yang bekerja. Sedangkan gaya-gaya dinamis adalah gaya yang timbul karena percepatan yang disebut gaya inersia. Jadi karena ada perubahan ya, karena ada pergeseran. Analisa gaya-gaya mekanisme dilaksanakan dengan metode grafis karena cahaya yang lebih berat. Jadi nanti Anda akan menggambar ya di dinamika ini. Menggambar apa? Menggambar gaya-gayanya. Nah, salah satu materi utama itu adalah kopel ya, gaya dan kopel. Apa itu kopel? Dua buah gaya yang sejajar ya. Ini contohnya. Sama besar berlawanan arah terletak pada jarak tertentu satu terhadap yang lain. Ini F. Jaraknya H. Oh, ini adalah titik titik awal atau titik tujuan. Apa itu? Referensi ya. Di mana mengukurnya. Vektor itu mempunyai harga, jadi ada besarnya. F itu besarnya berapa? Misalnya 10 Newton. Garis kerja, ini garis kerjanya. Dan arahnya, maka ada tanda panahnya. Kalau nanti Anda menjawab dan tidak ada gambarnya, itu keliru. Kedua, gaya F memberikan kopel sebesar MF kali H. F itu gayanya, ya. H itu adalah jaraknya. Terhadap apa? Terhadap titik pusat di mana ini dilihat atau ini diukur. Ya, kalau F yang ke sini dari sini X ini, kalau F yang atas itu dari atas ya H plus X. Jadi kayak gitu. Nah ini momen sama dengan FH plus X ini main F kali X yang sini F kali X. Kenapa kok dia minus? Karena arahnya berbeda. Satunya ke kiri, satunya ke kanan. Jadi satunya adalah minus. Sama dengan F kali H. F kali H. Karena H min X, ini kan H. H plus X dikurangi X berarti F kali H. Ini yang disebut dengan momen. Ya, momen di titik 0 akibat gaya F. Nah, gaya ini bisa diuraikan. Ya, gaya itu bisa diuraikan. Ini contohnya ya, A, B, C. Yang A, satu body dikenai pada titik ini, A ini, P-nya ini ya. Nah, dilihat dari B ini. Jaraknya A. Nah, kalau kita menghitung F sama dengan F di sini ya, atau P, gayanya dikalikan jaraknya sini. A, itu momennya. Yang B ini sama, tapi ada ini S1, S2, sama-sama besarnya P. Ya, maka kondisi bodinya ini tidak berubah. Kenapa? Karena S1 dan S2 ini saling meniadakan sama dengan yang ini. Nah, bedanya dengan yang C ini ya, bodinya dia membentuk kopel sebesar M sama dengan P kali A. Kenapa Pak? Kok ini yang ini ada kopelnya? Iya, karena dia ada gaya S1. Membuat dia tidak setimbang sehingga dia terkena momen. Ya, kalau yang ini dia sudah saling menghilangkan. Nah, keseimbangan dua buah gaya. Nah, ini di dinamika tadi di awal saya bilang bahwa dinamika itu tidak lepas dari keseimbangan. Gaya supaya seimbang ya dia harus sama. F1, F2 arahnya satunya ke kanan, satunya ke kiri, berarti saling meniadakan, besarnya atau panjangnya harus sama. Nah, ini garis kerja berimbas berlawanan arah dan sama besar. Maka disebut setimbang, berarti dia tidak kemana-mana, diam atau bergerak pada percepatan yang sama. Keseimbangan gaya ini ada 3 gaya, tapi dia tidak sejajar ya, F1, F2, F3. Nah, jadi kita memandang ini adalah sebuah titik di dalam sebuah
part dari mesin, ada F1, ada F2, F3. Maka F1, F2, F3 ini besarnya ya bisa kita gambar dengan sebuah ini apa itu poligon ya. F1, F2, F3. F3 arahnya sama, F3, F1 arahnya sama, F1, F2 arahnya sama. Nah, panjangnya tergantung dari soalnya berapa. Nah, berapa yang diberikan. Itu sama dengan panjangnya. Nanti ada unit vektor. Unit vektor itu misalnya F2 5, berarti nanti ada 5 unit, 5 titik di sini. Gitu. Dan gaya itu menjadi sebuah poligon tertutup. Nah, bukan terbuka ya, tertutup. Menandakan bahwa semua gaya yang di sini itu dia saling meniadakan. Nah, ada 4 buah gaya. Nah, ini kesetimbangan 4 gaya. Kalau tadi 3, ada 2, 3, sekarang 4 ya. Ini. Nah, F1, F2, F3, F4. Nah, keseimbangan dari 4 gaya ini ya, dia tidak sejajar dan bekerja pada bodi pada ini kondisi ini. Nah, ini adalah bagian dari part mesin. Sebuah gaya diketahui besar dan arahnya, sedangkan 3 gaya yang lain hanya diketahui garis kerjanya. Nah, ini. Jadi yang lainnya itu arahnya tahu, tapi yang satu itu tidak diketahui, hanya diketahui garis kerjanya saja. Besar arahnya yang 3 tahu. 2 buah gaya diketahui besar dan arahnya, sebuah gaya hanya diketahui garis kerjanya, sedang sebuah gaya lagi diketahui titik tangkapnya, tetapi tidak diketahui besar dan arahnya. Maka apa yang bisa kita lakukan? Tadi bilang ya, diterangkan di awal bahwa gaya-gaya ini ketika dijumlahkan dia akan menjadi sebuah poligon tertutup. Maka yang belum tahu ya, belum tahu besarnya ini bisa kita pakai untuk menutupi poligon yang belum tertutup tadi. Arahnya gimana? Ya arahnya sesuai dengan arah yang ada di soal. F1A min F2B sama dengan 0. Ini ya. F1 yang atas kalikan A ya. Kenapa kok A? Ya karena ini titik tangkapnya di sini ya, pusat koordinatnya. A kali F. Nah, F2-nya ini. Nah, kalikan B. Apa itu A dan B? A dan B itu adalah jarak antara garis gaya ini yang tegak lurus terhadap pusat. Jadi titik biru ini adalah pusat dari nanti kalau memang titik pusat berat ya yang dia akan melingkar atau berputar di pusat ini. Maka kalau kita mencari F2, kita bisa F2 sama dengan A per B kalikan F1. Nah, ini perbandingannya. Kalau F2 sudah tahu, maka F3, F4 dapat ditentukan dengan cara poligon. Jadi disambung-sambung ya. F1, F2, F3, F4, F3, F4, berarti F2, misalkan F3, F4, F1, F2-nya arahnya pasti akan menutup seret ke poligon ini. Besarnya ya panjangnya ini dikalikan dengan unit yang sudah ada atau biasanya ada di soal. Nah, selanjutnya adalah ini adalah titik tangkap ya dari sebuah bagian gambar mekanisme ini dari keseimbangan 4 buah gaya. F1, F2, F3, ini F4. F4 kemana? Nah, ini. Nah, kita bisa kemudian menyelesaikan ini dengan ini. Resultan gaya-gaya sigma F sama dengan 0, sigma momen sama dengan 0. Ini adalah persamaan kesetimbangannya. Jadi gaya ke arah mana saja itu adalah 0. Ketika dijumlahkan, momen juga sama. Momen yang membuat dia berputar ini ke arah mana saja harus 0. Ke arah sumbu searah dalam jam atau berlawanan harus 0. Kenapa? Karena kondisinya setimbang.
Kalau kemudian dia uraikan ke arah sumbu X dan Y, maka kesetimbangan gaya-gaya itu adalah sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, sigma momen sama dengan 0. Jadi F-nya ini kita uraikan lagi menjadi X dan Y. Ya. Nah, kalau ini setimbang. Nah, contohnya ini. Jadi ada sebuah truss joint, kalau kita lihat di jembatan-jembatan itu ada ya. Ini adalah kabelnya, selingnya ya, arah kanan, kiri, atas. Nah, tentukan besar dan arah gaya C dan T. Berarti ini C sama T ini ditanya. Nah, ada gaya 3 kN, 16 kN, dan 8 kN. Kanan, kiri, ke bawah. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, yang pertama adalah kita akan bisa menggambar ya, menggambar yang diketahui. Misalkan nih, ini ke kanan 8 kN. Kita gambar ke kanan seret 8 cm misalkan. Ini kalau 1 kN 2 cm berarti panjangnya 8 kali 2 sama dengan 16. Kemudian apalagi yang diketahui ini 3 kN ke bawah, seret 3 kN. Berarti kalau 1 kN 2 cm berarti ini 6. Terus kemudian ke kiri, seret 16 ini, 16. Seret. Nah, 16 kN. Berarti kalau 1 kN 2 cm berarti ini adalah 32 panjangnya. Mana yang dipertanyakan? Yang ditanyakan ini C sama T. Nah, maka dari sini kita buat garis yang sejajar dengan T ya. Sini seret panjang, terus garis yang sejajar dengan C ya. Sini seret. Nah, titik pertemuan antara garis T dan C ya inilah yang kemudian menjadi pemotong garis kerja C. Tinggal kita nanti ini kita ukur dengan penggaris panjangnya berapa, kita kalikan, kita bagi 2 cm, nanti berapa kilonewton itu adalah besarnya C sama T. Enak kan? Berarti dari sini diketahui bahwa T-nya 9 kilonewton, C-nya adalah 3 kilonewton. Berarti kalau 9 berarti panjangnya sini setengahnya ya. Nah, free body diagram, diagram benda bebas. Setiap apapun mesin itu bisa digambar menjadi sebuah free body diagram. Ya, misalkan ini bentuknya seperti sebelah kiri ini. Kalau kemudian dijadikan diagram, itu jadinya seperti ini. Nah, kotak, gaya normal, gaya beban P, beban W, artinya ini beban beratnya dari bendanya ini. Dan ini adalah reaksi ya, AX AY. Kalau AX AY seperti ini berarti resultannya nanti akan miring. Nah, jadi AX dan AY ini adalah breakdown dari dua gaya yang menyatu ya. Misalkan contohnya ini. Ini F32, F32. Ini. Kalau resultannya ya dia miring ke sana, sejajar dengan batangnya. Nah, yang seperti ini disebut free body diagram, diagram benda bebas. Nah, proses pemberian gaya pada roda gigi. Nah, kalau kita roda gigi, gaya-gayanya bagaimana? Gaya-gayanya nih. Seret, ini adalah garis vertikal dan kemiringan ini tergantung dengan besar kecilnya roda gigi ini. Kalau roda giginya sama, berarti dia sudut tekannya harusnya lurus ya. Karena ini kecil, ini besar, maka sudut tekanannya jadi miring. Ini namanya sudut tekan. Ini kalau roda gigi, ya. Nah, proses pemberian gaya pada roda gigi, gayanya itu karena dia miring, ya. Gaya resultannya itu dia pasti miring, FR. Gaya tangan sial itu tegak lurus dengan ini, porosnya ini.
berarti F da Ft ada Fr. Dan omega A itu adalah kecepatan putar. Yang sini omega B. Ya. Kalau pena bagaimana? Kalau pena ya dia terkena P, gaya P, maka gayanya itu adalah meneruskan arah gaya P sesuai dengan sebaran dari permukaannya. Nah, ini seperti ini. Ini gaya reaksinya. Nah, ini gaya resultan dari semuanya. Dari gaya-gaya kecil. Nah, kalau peluncur itu seperti ini ya. Nah, gaya reaksinya, resultannya, P ada gaya ke bawah, maka dia akan bereaksi berbalikan arah dengan P-nya. Kalau kemudian dia ada sudut geseknya ketika anggota luncur ini ternyata dia agak miring ya gayanya atau bebannya, maka F sama dengan mu kali N. Mu ini adalah dari apa itu koefisien gesek dan theta ini adalah sudut geseknya. Mu N per N sama dengan. Ini mekanisme dari torak ya engkol peluncur. Seperti kita sudah banyak di kinematika, maka ketika ini kita pisah-pisah ya antara O2A, O2A dia terkena gaya F32. Arahnya sejajar dengan ini. Sama dengan F23. Arahnya berbalikan karena saling meniadakan. AB arah F43, F34 arahnya berbeda, berbalikan tapi dia segaris. Nah, sini gaya P tetap, gaya F14 juga tetap. Nah, kalau torsi Pak, ya kalau torsi itu berarti tinggal mengalihkan F kali L atau F kali jaraknya. Nah, kalau F-nya ini, terus pusatnya jadi O2 ini, maka F gaya yang jaraknya tegak lurus terhadap pusatnya berarti H, F32 kali H. Ini adalah torsi dari ini, dari torak ini. Maka kemudian untuk yang di mekanisme engkol peluncur ini ya, itu penghubung 4 dikurangi 2. Jadi ada beberapa titik ya. Ini titik B. Dia mendapatkan gaya dari link 3, ini link 2, ini O2, dan masing-masing itu arahnya berbalikan. Misalnya F34 ke kanan bawah, F43 ke kanan ke kiri atas. Ya, ini. Ketika ada join, maka gaya antara yang mengenai join B dengan join yang ada di C ini, dia akan saling berbalikan dan meniadakan. Nah, itu. Nah, ini ada tugas dari Anda. Cari 3 mekanisme yang berbeda dari contoh PPT yang ada di PPT saya. Gambarkan diagram kinematisnya dan gaya-gaya yang bekerja, kumpulkan di Google Classroom. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada, insya Allah kita ketemu lagi hari Sabtu ya, jam 3. Ya, lebih setengah 4. Ya, insya Allah 3:30 Sabtu kita akan ketemu lagi. Kita akan bahas di materi selanjutnya. Jangan lupa absen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.